Makanya kenapa asma dan sifat itu termasuk dalam materi tauhid? Karena sesungguhnya kalau kita ibu sudah ngerti tentang sifat-sifatnya Allah, sifat-sifat Allah itu sempurna dan menjadikan kita hidup tenang. Saya akan ambilkan contoh yang gampang. Saya itu pernah mendapati, ini cerita sudah saya sampaikan berkali-kali. Ada cerita preman yang ada di terminal Solo. Itu kemudian ketika saya turun dari bis, ada preman kecil nempeleng preman gede banget ibu. Ditempeleng bolak-balik itu preman yang gede, padahal badannya jauh lebih besar daripada preman yang nempeleng dia. Preman yang nempeleng dia itu kurus banget. Dia nempeleng preman yang besar, dan preman yang gede ketika ditempeleng itu diem aja. Saya ngeliatin dari jarak sekitar 100 meteran lah, kan masih kelihatan itu. Saya tuh kemudian heran, kok bisa ya ada preman segede itu kalah dengan preman kecil. Saya kira ini pasti punya kebal kulitnya dan lain sebagainya. Ketika ada ikhwan yang menjadi panitia kajian itu jemput saya kemudian tertarik nanya, itu antum kenal nggak yang kecil itu? Itu nampar preman yang gede itu. Kemudian sang ikhwan yang jemput saya, sudah Ustaz naik motor. Sembari jalan dia berkata, biarin Ustaz, itu yang kecil itu anaknya preman senior di terminal ini. Adapun preman yang gede itu adalah preman barusan ini, paling preman anak buah itu. Makanya kenapa dia nggak berani nampar preman yang lebih kecil? Karena itu anaknya preman senior di sini. Yang saya pikirkan saat itu apa? Loh, kalau anaknya preman saja dia bisa tenang ketika dia punya bapak preman dan dia yakin bapaknya itu akan membela dia. Loh, kita ini punya Allah, masa kita nggak yakin Allah itu ngatur kita? Masalahnya kenapa kita nggak yakin? Ya karena kita nggak kenal sama Allah. Kita tidak mempelajari tentang asma dan sifatnya Allah. Makanya tadi saya sampaikan, kan masukan saya untuk kajian ini, kalau bisa ada materi taklim tentang asma wa sifat satu persatu, sifatnya Allah itu kayak apa. Kalau kita tidak kenal Allah bu, maka kita pun nanti kalau taklim ketika senang, kalau tiba-tiba lagi sedih tidak taklim. Kenapa? Sedih, gelisah, ya gara-gara tidak kenal sama Allah. Makanya betul kalau kemudian para ulama, orang itu kalau tidak kenal Allah, itu sumber keresahan hidup itu kalau tidak kenal sama Allah. Akhirnya mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Kenapa? Sumber kegelisahan, sumber kesedihan, sumber ketakutan itu dimulai ketika sang makhluk dia tidak memahami tentang sang Khalik yang telah menciptakannya dan betapa sempurnanya Allah sebagai sang Khalik. Lu anak preman aja tenang kok, padahal cuma bapaknya saja yang kemudian preman. Berapa banyak, maaf ya ibu, anak pejabat ngelanggar itu tenang saja, bahkan nabrak aja dia tenang. Dia akan ngomong sama kemudian temannya, ketika temannya berkeringat ketika habis nabrak orang mungkin. Kemudian ini gimana nanti? Tenang, bapak saya pejabat, nanti yang ngurus bapak saya. Dia tenang aja, makan aja tenang. Kenapa? Karena dia bersandar kepada bapaknya, karena bapaknya punya kekuasaan. Loh, kalau hanya preman, anak pejabat bisa tenang hidupnya ketika melakukan sesuatu karena dia merasa didekeng oleh sesuatu yang besar. Loh, dekengan kita ini kan Allah sebenarnya. Nah, ketika kita tidak kenal sama Allah itu loh yang menjadikan akhirnya kita itu gelisah, resah, dan semua persoalan dalam hidup kita bertumpuk-tumpuk itu ya ketika kita tidak kenal sama Allah. Makanya mengenal Allah itu penting. Makanya sampai Rasul kemudian berkata, inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah faman asohad dakhalal jannah. Makanya sampai Nabi kemudian berkata, sesungguhnya Allah itu punya nama Allah itu 100 kurang 1. Barang siapa yang menjaga namanya Allah, maka dia itu pasti dipastikan untuk masuk surga.